salah satu fenomena yang aku lihat juga adalah mereka tuh jadi takut gitu loh Kak, kalau nggak update nih sama berita-berita di sosial media, atau bahasa terkenalnya gitu ya, bahasa kerennya adalah FOMO atau fear of missing out. Yang aku lihat doom scrolling kayak tadi itu, aku juga berapa kali pernah sih gitu ya, kayaknya sebenarnya mau hubungin kandidat gitu kan, tapi kok loh kok ada, karena ada notifikasi yang lain gitu kan, terus malah jadi loh ini kan tadi gue mau bales WhatsApp kandidat ya, kayak gitu. Nah, fenomena lain itu menurutku doom scrolling itu juga bikin kita, kalau bahasa kerennya zaman sekarang tuh nggak napak tanah di circle aku sendiri gitu. Kita mau makan nih Kak ke restoran gitu kan, terus habis itu udah pesan makanannya, semuanya fokusnya ke handphone. Halo Sobat Berkawan, jumpa lagi di Tech Talk Berka Podcast bersama saya, Reveal dan Nadine. Hari ini kita akan bincang-bincang seru tentang satu topik yang menarik, yaitu tentang teknologi. Nah, untuk detailnya Nadine boleh jelasin dikit nggak sih topik kita hari ini? Nah, yang akan kita obrolin hari ini adalah antara scroll dan survive. Scroll ini kan identik sama sosial media lah ya Kak, paling gampang gitu ya. Antara itu kita scroll TikTok, YouTube, Netflix, bahkan scroll GoFood, GrabFood kalau nyari makan siang, apalagi di kantor gitu kan. Nah, kita akan bahas segala hal yang terkait dengan itu dan keseharian kita gitu. Oke, kalau itu kan contoh-contoh dari sosial media tuh. Tapi sebetulnya topik kita ini cukup luas ya, nggak cuma bicara tentang sosial medianya aja nih, karena sosial media itu kan sebenarnya bagian dari atau salah satu contoh dari teknologi kan sebetulnya. Tapi kita mau bahas yang lebih luas lagi nih sebetulnya. Tapi karena udah ngomongin tentang sosial media, mungkin kita sharing-sharing aja kali ya tentang sosial media. Nah, kalau dari Nadine sendiri, punya nggak sih satu pengalaman yang berkesan banget tentang sosial media? Pengalaman yang berkesan tentang sosial media. Jadi aku cukup aktif dulu beberapa tahun lalu, aku cukup aktif di Twitter juga gitu ya waktu masih kuliah. Nah terus banyaklah topik-topik yang aku ikutin di Twitter, entah itu idol, entah itu film yang aku ikutin juga. Nah itu dari scroll dari cari-cari informasi terkait dengan film, terkait dengan artis yang aku ikutin gitu ya. Aku dapat banyak teman, bahkan aku juga sempat dapet temen orang India tapi tinggal di Inggris. Widih. Gitu kan. Terus ya udah aku pikir kayak ya why not kita latihan conversation bahasa Inggris juga gitu ya. Kemudian itu cukup berkesan sih, karena waktu itu masih sekolah juga, masih SMA gitu. SMA kuliah semester 1, kuliah semester 2, terus dapat kesempatan seperti itu. Wih, ternyata bisa nih sampai dapat temen dari luar negeri yang nggak tahu juga gitu ya. Maksudnya orangnya wujudnya kayak apa, cuma lihat di foto. Pengalaman lain adalah ketika mau menyelesaikan kuliah. Jadi aku lagi menyelesaikan kuliah, ada topik skripsinya, terus lagi scroll, ya biasa lah ya, kita bosan ngerjain skripsi gitu kan, terus kita scroll sosial media, terus malah nemu topik yang nyambung sama skripsi aku gitu. Kebetulan yang ngepost juga nyantumin sumbernya gitu. Jadi aku bisa dibilang aku dapet jurnal referensi buat skripsi justru dari sosial media. Itu sih paling berkesan buat aku. Kalau dari Kak Revil apa? Oh oke. Ya emang sosial media itu bikin semua batasan-batasan yang ada di dunia ini tuh menghilang gitu ya. Maksudnya adalah kalau pengalaman aku sendiri nih ya tentang sosial media, aku tuh kan punya satu artis yang aku suka gitu ya. Nah kebetulan ini ceritanya sebenarnya beberapa tahun yang lalu, 2023 sih sebetulnya, atau awal 2024 gitu ya. Dia ini lagi ngadain konsernya artis tuh kan biasanya kayak panjang ya, berbulan-bulan, bahkan bisa berapa tahun. Nah kebetulan aku itu kalah war tiket. Jadi aku tuh nggak dapet tuh tiket nonton konser artis ini. Tapi aku pengen banget, gimana ya caranya. Nah syukurnya adalah thanks to social media ya, lagi-lagi. Jadi tuh banyak orang-orang yang pas lagi mereka nonton konser, mereka tuh sambil live TikTok. Bayangin nggak? Jadi
Jadi apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah ya udah aku pantingin aja tuh sosial media live TikToknya orang-orang bule-bule itu gitu ya, yang lagi nontonin konser si artis itu. Jadi aku tuh secara nggak langsung juga mengetahui nih, kayak seperti merasakan juga gitu loh. Dapat juga experience konsernya. Gila nggak sih, kayak aku bisa nonton itu live-nya kan dia konsernya berkali-kali gitu ya. Dan setiap kali itu selalu ada yang live, sehingga aku tuh udah nonton berapa kali. Jadi aku juga tahu gitu apa yang terjadi di dalam konsernya. Jadi bisa dibilang sebenarnya kamu nggak keluar duit apapun, tapi kamu nonton konser itu berkali-kali gitu ya, Kak, paling kuota doang. Oke. Ya gitu lah. Semua itu kan karena kayak kita semua udah terhubung, canggih, akses tuh sangat-sangat mudah nih kita dapatkan dengan perkembangan teknologi yang sekarang ada juga gitu. Nah, di obrolan kali ini Kak, kita akan bahas gimana sih scrolling itu tadi gitu ya. Dampaknya apa sih buat hidup kita sehari-hari? Manfaatnya tuh apa? Downfallnya itu apa gitu ya? Atau jangan-jangan sebenarnya tuh scrolling ini gitu ya, itu membantu kita untuk survive, atau sebaliknya membantu kita ya untuk gak survive gitu. Makanya judul judul TikTok hari ini adalah antara scroll dan survive. Iya. Nah, tadi kan contoh-contoh yang udah disebutin kan dari sosial media ya, tuh TikTok, kemudian Twitter. Nah, sosial media sendiri juga banyak gitu kan, ada Instagram dan kawan-kawan. Nah, kalau menurut kamu fitur-fitur apa sih dari sosmed ini sebenarnya yang bermanfaat, yang punya manfaat gitu? Oke, kalau fitur yang bermanfaat sekarang tuh banyak banget, kayak contohnya nih TikTok atau Instagram, atau bahkan kalau di Twitter juga ada gitu kan. Kalau di Instagram mungkin namanya Explore, kalau di Twitter namanya For You, kalau di TikTok namanya For You page tuh, FYP gitu kan, FYP. Nah ini tuh menurut aku tuh ini yang sebelumnya fitur mungkin beberapa tahun lalu ketika sosial media itu muncul gitu ya, ini belum ada dan belum booming banget gitu. Baru beberapa tahun terakhir ini dengan adanya fitur For You page ini atau FYP lah kita bilang gitu ya, itu tuh semua topik itu muncul di situ, terutama topik-topik yang emang sering banget kita cari gitu ya. Jujur aja kalau pengalaman aku sendiri gitu ya, kalau dengan adanya fitur ini tuh sangat membantu aku ketika misalnya aku cukup hobi nonton Kak, gitu ya. Jadi misalnya ada film baru, terus kita mau lihat ini review filmnya bagus nggak ya, yang main siapa sih gitu ya, review-reviewnya seperti apa, itu gampang banget. Jadi aku cuma googling sekali aja nih nama filmnya, besoknya di FYP aku semuanya tentang si film itu gitu yang aku cari itu gitu. Contohnya juga kemarin nih, ini berita mungkin udah 2 mingguan lalu lah ya kalau misalnya dari hari ini gitu, terkait dengan konklav. Mungkin tahu ya, pemilihan paus pemimpin Katolik. Umat Katolik di dunia gitu kan. Itu kita bisa tahu langsung hasilnya gitu ya, langsung muncul tuh waktu itu, benar-benar real time gitu ya, real time gitu ya. Sama kayak di Explore page itu juga kita bisa tahu nih minatnya teman-teman kita tuh apa, teman-teman kita tuh follow-nya apa gitu kan. Jadi teman-teman kita kan yang kita follow nih, followings kita tuh minatnya apa, itu keluar tuh di Explore page karena ya terhubungnya itu gitu. Ya. Terus kalau ngomongin film nih, maksudnya yang aku rasakan juga gitu ya di beberapa bulan terakhir ini gitu ya kan, mungkin Nadine pernah denger tuh film Jumbo ya, yang lagi viral bener itu kan. Iya, viral banget. Nah, jadi aku tuh nonton film Jumbonya emang rada terlambat ya. Jadi nggak langsung begitu dia rilis, aku langsung yang nonton gitu. Nggak, aku tuh sebenarnya rada belakangan nontonnya. Tapi ya aku udah tahu duluan nih, ini cerita bagus banget katanya review orang-orang, terus animasinya bagus banget kan. Belum pernah ada film animasi Indonesia yang seperti ini. Terus dan juga karena dia tuh pakai sosial media untuk mempromosikan filmnya. Lagunya sih khususnya, lagunya booming duluan gak sih? Iya, lagunya booming duluan karena aku udah denger juga gitu kan. So ketika orang-orang ini nonton dalam kondisi mereka udah pernah denger lagunya gitu ya, jadi tuh lebih relate ketika nonton dan juga udah tahu ini lagu yang viral itu tuh ini ternyata gitu. Jadi itu aku rasa salah satu strategi untuk promosi juga ya sebetulnya. Sosial media sekarang udah bener-bener jadi kuncian banget lah kalau kita mau ngomong strategi marketing mah.
Bener, ada juga Kak, maksudnya itu kan dari segi strategi marketingnya gitu ya, teknologi yang membantu enhance gitu ya dari strategi marketing yang sebelumnya udah ada gitu ya. Tapi selain itu juga kalau tadi kita ngomongin sosial media gitu, kita ngomongin teknologi lain, banyak juga yang udah memudahkan hidup kita sangat-sangat mudah. Contohnya paling gampang gitu kan, kalau dari AI itu ada ChatGPT gitu kan. Terus selain itu juga ada Chris, bacanya bilangnya Chris atau Chris ya. Chris. Chris. Nah, bahkan sampai ada meme-nya gitu, ada anekdotnya, ada jokes-nya di internet gitu kan. Bahwa ya Chris ini sangat-sangat memudahkan hidup kita. Mudah ngabisin duitnya gitu kan. Lebih gampang ya. Gampang banget gitu kan. Bahkan sekarang tuh orang tuh nggak takut gitu loh keluar rumah nggak bawa dompet gitu. Yang penting bawa handphone. Bahkan beli nih, contoh nih kalau misalnya di BRK gitu ya, kita mau makan siang terus ke kantin sebelah gitu ya, atau ke warung sebelah gitu ya, nggak usah lagi bawa cash gitu kan. Bahkan yang gerobakan aja sekarang udah ada pakai kris gitu. Kita nggak perlu lagi bawa cash gitu kan. Terus kalau di dunia kerja ada online meeting, terus ada online interview gitu ya. Online meeting juga bisa hybrid nih gitu kan. Ada yang ngumpul di satu ruangan, tapi juga yang tidak berada dalam ruangan itu ya kita bisa tetap terhubung nih gitu. Terus juga kayak ChatGPT itu Kak gitu ya. Jujur aku kayak misalnya cari-cari referensi atau istilah-istilah IT. Kita kan bukan yang background IT ya gitu kan. Jadi ketika kita ada pekerjaan kita yang berhubungan sama istilah-istilah IT yang buat kita itu kita nggak ngerti gitu ya, tinggal ketik gitu ya di ChatGPT, semua penjelasannya jadi ini loh gitu kan. Iya betul. Even jokesnya, internal jokes kita biasanya gitu ya, kalau ngomongin ChatGPT itu kayak ya udah apa kan udah pakai ChatGPT. Ini lama-lama otak kita nggak kepake nggak sih? Iya benar nggak sih? Karena kayak aku sekedar bikin draft SOP gitu ya misalnya. Prosedur, kerjaan aku kan prosedur. Kalau misalkan aku bikin draft prosedur udah benar-benar aku ketikin aja di ChatGPT, tolong dong bikinin, diceritain gitu kan sejelas-jelasnya kondisi kita, tujuan prosedurnya apa, segala macam. Dia nanti bisa bikinin, dan itu udah enak banget karena kita nggak mikir from scratch. Makanya jokesnya adalah ini otak kita masih kepake nggak sih dengan adanya si ChatGPT ini, kacau ya. Oke. Nah, di luar dari ChatGPT itu sendiri sebetulnya ya kita move on sedikit ya. Tadi kan pertama udah ngomongin sosmed, terus kemudian udah ngomongin Curious, transaksi ChatGPT. Chris ya. Yeah. Nah, Chris, ngomongin soal belanja nih. Sebenarnya belanja itu juga sudah jadi satu hal yang dengan adanya teknologi tuh udah nggak lagi harus keluar rumah, ya kan? E-commerce itu sekarang udah sangat jauh berkembang dibanding ya awal-awal ada e-commerce sih, memang masih ada kekurangannya ya. Gitu gak sih? Orang juga ragu gitu beli sepatu nih atau beli baju yang datang ternyata baju buat bocah gitu kan, nggak muat. Nah, tapi e-commerce zaman sekarang itu ya Nadine, udah ada yang namanya live shoppingnya. Jadi kalau misalkan dia itu ada jam-jamnya gitu kan, jadi di jam sekian sampai jam 9 dia akan live shopping, dia akan tunjukin nih bajunya tuh kayak gini nih, saya orang dewasa pakai kayak gini nih gitu, langsung try on gitu. Terus kayak orang-orangnya juga bisa langsung check out pada saat itu juga, dapat diskon lagi. Iya, lebih murah biasanya di e-commerce. Oke, aku juga lebih sering belanja di e-commerce sih, jarang banget aku tuh belanja offline ya sekarang. Selain karena diskon juga udah sangat memudahkan umat manusia ya menurutku. Bahkan sesuatu hal gitu ya yang mau kita beli yang kita nggak even tahu namanya apa, udah kayak kita taruh aja pakai kamera kan, kita jepret gitu kan, masuk situ dia bisa cariin nih, misalnya mic ini gitu, aku mau beli mic ini gitu, tapi aku nggak tahu nih spesifikasinya apa, betul, namanya apa brandnya gitu ya, segala macam. Yaudah aku fotoin aja, nanti dia muncul gitu loh, benda yang bisa serupa gitu loh, bisa kerennya si ya? E-commerce. Nah, iya itu Kak, pengalaman kayak gitu itu kan bukti bahwa ini segala teknologi ini udah sangat memudahkan hidup kita sehari-hari gitu ya. Dari pekerjaan gitu ya, online meeting lah, bikin draft lah segala macam. Kemudian juga kehidupan sehari-hari, belanja gitu. Sekarang beli telur aja mesti buka handphone dulu gitu kayak. Kalau dulu kita taunya beli telur tuh ke warung gitu kan. Ini beli telur kita bisa lewat handphone, lewat gadget, semuanya lewat aplikasi gitu.
Terus transaksi bayar gitu kan, kayak tadi ke pasar gitu. Sekarang tukang sayur deket di komplek rumahku nih ya, dia tukang sayur masih gerobakan nih keliling gitu. Itu nggak, dia punya kris gitu loh, kayak bilang kayak, Bu udah nggak usah nih, pakai ini aja gitu, ditempel krisnya di gerobaknya gitu kan. Itu sangat nggak usah pakai kembalian, kembalian, makanya itu gila kalau banget. ibu-ibu zaman dulu kan kayak pusingin duit kecil gitu ya. Iya. Belum recehan segala macam ya. Takut nggak punya kembalian gitu. Kalau jadi pedagang juga masih itu yang nukerin uang kecil gitu kan buat kembalian. Tapi kalau sekarang dengan ada QRIS, apa itu receh? Jadi receh. Sombong. Oke. Nah, selain kemudahan-kemudahan itu ya, Nadine, yang kita dapetin, sebetulnya kalau kita bicara tentang sosmed dan teknologi lah in general ya, sebetulnya ini juga bisa menjadi wadah baru sih buat orang tuh mencari income yang lain atau income lebih gitu ya, di luar dari mata pencaharian yang ada selama ini. Kalau zaman dulu itu kan orang ditanya cita-citanya apa, pasti dokter, apa pilot, apa yang lain gitu kan. Insinyur kalau dulu. Kalau sekarang emang sekarang masih ada nggak sih anak kecil yang ditanya mau jadi apa, insinyur gitu? Iya, sekarang lebih ke YouTuber gitu nggak sih? YouTuber, content creator, influencer, YouTuber, gamers online gitu. Betul. Kan, streamer kalau kita bilangnya. Streamer. Jadi maksudnya udah ada transisi gitu loh dalam hal apa ya namanya, bidang pekerjaan gitu. Udah nggak lagi pekerjaan-pekerjaan yang lama itu udah mulai ditinggalkan. Dan juga sekarang ini sosmed bisa jadi salah satu tools untuk brandingnya seseorang loh, kayak siapapun gitu ya. Jadi yang namanya page Instagram itu sudah nggak lagi sekedar ngepost, tapi gimana caranya page Instagram itu portfolio kita. Kita mau bisnis gitu kan, kayak kita misalnya profesi psikolog gitu ya, kita mau jual jasa kita nih misalnya. Nah, brandingnya itu lewat apa? Orang-orang sekarang udah ya sosial media lah, ya Instagram, ya TikTok gitu kan. Jadi apa ya? Jadi yang namanya teknologi ini sudah membuka jalan baru lah atau pintu yang baru sebelumnya lah. Tuh nggak kebayang nggak sih, maksudnya nggak pernah. Bukannya kita sok tua ya, nggak, kita belum tua juga guys gitu. Tapi maksudnya kita aja nih berasa banget gitu Kak, kayak dulu waktu kecil yang kita dengar tuh cita-cita tuh apa, terus sekarang tuh cita-cita, kalau kita sekarang ngedengar anak-anak kecil ditanya cita-citanya apa tuh bisa YouTuber, streamer, bahkan anak kecil tuh udah tahu tuh fitur-fitur YouTube tuh seperti apa, YouTube Shorts lah segala macem. Itu udah sangat-sangat, bahkan dia tahu shortcutnya yang memudahkan, yang kita orang dewasa kayak kamu tahu dari mana ini gitu kan. Itu sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa lah menurutku dari adanya perkembangan teknologi yang udah jauh-jauh pesat ini gitu. Nah, tadi kan kita bahas Kak bahwa teknologi itu memudahkan gitu ya, memudahkan nonton konser nggak perlu keluar duit gitu kan, kemudian memudahkan dalam bidang pendidikan juga ya. Tadi kalau contoh aku gitu, dengan belajar, akses untuk jurnal, akses untuk apa itu udah terbuka di mana-mana, memudahkan untuk belanja segala macam gitu kan. Terlebih memudahkan untuk bekerja gitu kan, sehingga ya kalau misalnya dari sudut pandang kita ya sebagai pekerja gitu ya, dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, harapan kita adalah pekerjaan kita bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien gitu kan, lebih hemat waktu, semuanya bisa yang harusnya pekerjaan 2 hari itu harusnya 2 hari misalnya, karena drafting mesti koordinasi, meeting segala macam, bisa dikerjakan dalam 1 hari karena meetingnya udah bisa online, draftingnya dari ChatGPT segala macam. Nah, tapi Kak, sebenarnya gitu ya, segala kemudahan-kemudahan ini itu bener bisa bikin semua ini jadi lebih efektif dan efisien gak sih? Ya, kalau aku sendiri percaya gitu ya, semua hal itu ketika kita rasakan positifnya, pasti di baliknya tetap ada sesuatu yang negatif juga di balik itu gitu ya. Meskipun tidak langsung terasa, tapi at least pasti ada resiko-resiko tertentu gitu loh yang dialami di situ. Nah, sekarang kalau kita mau ngomongin tentang resiko atau kita mau ngomongin tentang dampak negatifnya teknologi, ya itu sebenarnya bisa banyak banget. Salah satu yang aku paling berasa itu adalah namanya tuh bingar digital atau digital frenzy.
Nah, apa itu bingar digital? Nah, bingar digital tuh sebetulnya satu kondisi di mana ketika paparan info itu sudah terlalu banyak di kita gitu ya. Kebayang gak sih ketika kita buka satu ponsel itu aja kayak ada berapa banyak notifikasi dari aplikasi yang muncul gitu kan, dari sana sini semua. Belum SMS promo ya Kak ya? Iya, itu juga lagi. Nah, jadi menyebabkan apa? Menyebabkan satu procrastinate itu bisa gitu kan. Jadi aku tuh sering banget nih ke distract ya. Kayak misalnya nih, aku mau buka HP, aku pengen buka WA, mau WA seseorang, lagi kerja nih posisinya. Tapi pas buka HP itu ternyata ada notifikasi konsernya, notifikasi Instagram misalnya. New person is following, pasti siapa nih gitu kan. Klik kebuka gitu kan. Jadinya itu kan udah menghambat berapa menit. Abis itu baru oh iya tadi kan mau WA gitu, terus buka lagi WhatsApp gitu. Nah, terus yang paling terasa itu doom scrolling ya. Jadi kayak misalnya nih, aku nggak tahu ya Nadine berasa apa nggak. Kalau aku tuh ketika kita scrolling TikTok, aku cukup sering nih scrolling TikTok gitu ya, cari-cari informasi di sana. Ketika kita lagi suka nih sama satu topik berita gitu ya, kita scrolling terus. Nah, terus ketika kita ketemu satu video yang kita suka, nah itu tuh biasanya di kolom komen kalau kita buka tuh ada tulisan yang biru-biru yang suggestion bisa kita itu ya, suggestion yang bisa kita klik, dan begitu kita klik muncul semua tuh video-video rekomendasi lain yang mendukung video pertama itu. Terus kayak ya udah, jadi aku nontonin lagi nih dari atas lagi ke bawah, terus ada yang menarik lagi, aku buka komen lagi, ada lagi tulisan biru nih, dan terus gitu aja terus nggak sampai berujung ya, makanya namanya doom scrolling gitu betul, ya. nggak ada habis-habisnya gitu loh. Iya. Nah, terus tuh Kak, yang aku lihat gitu ya, kalau misalnya di dunia sekarang ini gitu ya, dengan sosial media, siapa sih sekarang yang zaman sekarang tuh siapa sih yang nggak punya gitu ya, minimal ada lah satu sosial medianya gitu kan, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu Twitter atau yang lainnya gitu ya. Salah satu fenomena yang aku lihat juga adalah mereka tuh jadi takut gitu loh Kak, kalau nggak update nih sama berita-berita di sosial media, atau bahasa terkenalnya gitu ya, bahasa kerennya adalah FOMO atau fear of missing out gitu. Jadi ketika misalnya satu kumpulan nih gitu kan, mereka lagi bahas topik tertentu, terus ada satu yang nggak tahu tuh kayak kok nggak update sih gitu kan, terus nggak relevan nih, nggak nyambung nih ngobrol sama teman-teman satu circle-nya, teman-teman satu kumpulannya gitu. Dan jadinya itu yang memicu kemudian biar tetap gaul nih, biar tetap ini gue harus tahu nih gitu berita-berita yang dibahas lah dalam satu circle itu. Nah, terus selain itu nih Kak, kalau yang aku lihat doom scrolling kayak tadi itu, aku juga beberapa kali pernah sih gitu ya, kayaknya sebenarnya mau hubungin kandidat gitu kan, tapi kok kok karena ada notifikasi yang lain gitu kan, terus malah jadi ini kan tadi gue mau bales WhatsApp kandidat ya, kayak gitu. Nah, fenomena lain itu menurutku doom scrolling itu juga bikin kita, kalau bahasa kerennya zaman sekarang tuh nggak napak tanah gitu ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dengan doom scrolling itu gitu kan, terus kita lihat nih entah itu influencer atau key opinion leader atau siapalah yang berpengaruh di social media atau di explore page-nya itu gitu ya, itu punya rutinitas tertentu, punya kebiasaan-kebiasaan tertentu gitu ya. Terus kita jadi kayak mengidolakan gitu loh. Jadi seakan-akan itu adalah standar, seakan-akan apa yang mereka lakukan itu adalah standar gitu kan. Jadi, dan ngaruhnya nih kalau kita tidak punya regulasi yang baik gitu ya, bahwa ya itu adalah sesuatu yang ditampilkan di sosial media itu belum tentu real juga, atau itu adalah kebutuhan, ya itu tadi kayak tadi kita bilang kebutuhan marketing gitu ya, adalah sebenarnya itu adalah pekerjaan dia, adalah dia melakukan pekerjaannya untuk branding gitu. Tapi karena kita tidak bisa meregulasinya dengan baik, jadinya kita melihat itu sebagai suatu standar yang baru gitu. Sehingga ketika kita merasa tidak mencapai standar itu, self esteem kita Kak yang terpengaruh gitu ya. Fokusnya jadi ngejar, kalau gue lihat tuh di TikTok gitu ya, trennya tuh kayak gini loh gitu.
paling gampang deh gitu kan banyak tuh konten-konten terkait dengan makanan hidden gem di sini gitu, di Blok M lah, di BSD lah, di mana lah, kayaknya tuh kalau nggak pernah nyobain tuh nggak gaul gitu, nggak update gitu kan, terus jadi ngejar. Padahal pas sampai sana juga ngantri lah, atau sebenarnya makanannya overpriced buat budget makanan kita kayak gitu kan. Jadinya ngaruh gitu loh. Terus kayak, tapi kalau misalnya nggak nyobain nih, gue nggak bisa update nih ke teman-teman gue, dan gue nggak bisa update nih di sosial media lagi gitu kan, yang sebenarnya jadinya mempengaruhi terus gitu kan. Iya, kayak kosong nih kayak sosial media nih gitu kan. Apalagi Terus ya yang viral. benar. Nah, apalagi sama self esteem itu juga karena dia merasa nggak bisa keep up gitu ya. Ada juga, dan regulasinya tidak baik, dia juga jadi merasa minder. Jadinya karena minder juga jadi mengisolasi diri sendiri gitu, kayak gue nggak relevan nih kayaknya, kayak gitu. Tapi terkait dengan isolasi ini sendiri gitu Kak, ini aku yakin deh, ini di mana-mana pasti kamu lihat gitu ya, atau kalau kita ketemu gitu kan di lingkungan kerja, di tempat-tempat umum, itu sering banget gitu ya namanya mengisolasi diri gitu dengan buka handphone aja gitu. Jadi aku pernah nih datang, bahkan bukan orang lain ya, aku melihat di circle aku sendiri gitu. Kita mau makan nih Kak ke restoran gitu kan, terus habis itu udah pesan makanannya, semuanya fokusnya ke handphone gitu loh. Padahal kan maksudnya makan itu kan, kalau pada budaya kolektif itu kan kita makan rame-rame gitu kan, sambil ada waktu kebersamaannya gitu. Dengan adanya si sosial media ini gitu ya, dalam satu meja tuh semuanya buka, ada satu buka Instagram, satu buka TikTok, jadi mengisolasi diri gitu kan, nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi juga nih antara kita dan teman-teman, antara misalnya orang ini dan teman-temannya, seperti itu. Interaksinya tuh jadi berkurang banget. Padahal kan sejatinya nih, kalau dulu atau SD gitu kan, selalu belajar manusia adalah makhluk sosial, berinteraksi, tidak bisa hidup dengan sesamanya kayak gitu kan. Nah, teknologi yang sebenarnya adanya sosial media, online meeting, online call, semua itu yang harusnya mendekatkan yang jauh, ini sekarang tuh malah menjauhkan yang dekat Kak gitu. Jadi kok sebenarnya ada counterproduktifnya ya dari kemajuan teknologi yang katanya mempermudah hidup kita ini. Nah, sebagai psikolog pun kita pasti tentunya sangat concern nih dengan dampak teknologi dan sosial media ini terhadap mental health orang-orang ya. Yes. Khususnya nih, kalau kita ngomong spesifik ke social media gitu ya. Tadi sebenarnya Nadine udah mention sedikit tuh, fear of missing out. Nah, itu fear of missing out itu satu hal. Berdampak ke self esteem satu hal juga. Nah, tapi yang jadi salah satu concern kita juga nih sebenarnya ya, kalau ngomongin social media itu adalah ketika orang-orang pakai social media tuh nggak bisa lagi memisahkan mana fakta, mana bohongan, realita sama yang mana fakta, cerita mana gitu ya. Cerita, betul. Jadi kayak mana yang beneran dan mana yang konten. Jadi contoh nih, kayak misalnya satu orang influencer menyebutkan satu statement yang ya mungkin itu kontroversial gitu ya, sehingga menyebabkan kolom komennya tuh penuh sama ujaran kebencian. Iya kan, jadi semudah itu sebenarnya yang menggiring opini orang-orang yang cuma model ngeliatin konten aja, komen aja tuh bisa terpancing emosinya ya. Juga betul, karena ini sebenarnya contoh nyata aku sendiri gitu ya. Aku kan nonton juga sebetulnya video si influencer ini yang mengucapkan kalimat kontroversial ini gitu ya. Awalnya tuh aku nggak ada pemikiran apa-apa gitu, kayak nggak ada perasaan, netral aja sama kayak orang ini netral, kayak oh dia punya pendapat kayak gitu kan. Tapi begitu buka kolom komen, di mana komennya apaan sih, semuanya menghujat ya. Iya, apaan sih ngomong kayak gini, lu sendiri blablabla dan seterusnya gitu kan. Nah, langsung tuh, oh gitu ya, ternyata iya juga ya. Kenapa dia berpendapat seperti itu ya? Karena menurut opini aku ya, kurangnya digital literasi. Bisa dibilang males membaca. Oh iya, udah sangat itu hot topic kan di negara kita ini. Misalnya yang tadi kamu bilang tuh standar TikTok. Itu udah kalau orang telan mentah-mentah gitu kan. Oh, jadi umur 30 itu gue harus punya rumah ya. Gue udah mau 30 nih belum terus punya rumah. Cemas deh habis itu. Iya.